Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya teman-teman sekalian. Kemarin kita sudah bicara tentang biaya pendaftaran haji, kemudian biaya pelunasan haji. Ada teman yang bertanya, sebenarnya biaya haji yang real, yang dari pemerintah itu berapa sih? Dari rilis terakhir ya tahun 2022 ini bahwa biaya haji sesungguhnya adalah sekitar 81 juta teman-teman sekalian. Ya, dari 81 juta itu jamaah hanya hanya membayar sebesar 39 juta. Jadi sisanya itu ditanggung dari Badan Pengelola Haji ya, pengelola keuangan haji ya, BPKH ya. Jadi uang setoran pertama yang kita setorkan di bank yang 25 juta itu masuk ke BPKH, kemudian dikelola, ada hasilnya, dan hasilnya itu untuk menutupi kekurangan biaya haji. Jadi jemaah tidak perlu membayar 81 juta, tapi cukup 39 juta. Terdiri dari 25 juta setoran awal ditambah nanti sisanya di pelunasan ya. Itu jadi teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa lihat sendiri ya bahwa porsi terbesar dari biaya haji adalah pertama untuk transportasi ya, untuk pesawat. Teman-teman bisa cek di Traveloka biaya tiket dari Jakarta Cengkareng ke Madinah atau ke Jeddah itu rata-rata sekitar 10 juta direct atau langsung ya, tanpa transit. Itu rata-rata tiketnya 10 juta. Kalau pulang pergi berarti 20 juta ya. Jadi dari 81 juta itu 20 juta untuk tiket ya. Kemudian yang terbesar lagi adalah akomodasi ya, penginapan, hotel, dan konsumsi tentunya untuk makan. Itu belum termasuk untuk kesehatan, kemudian dan lain sebagainya ya. Jadi porsi yang terbesar memang untuk transportasi dan akomodasi di sana, penginapan dan konsumsi. Itu teman-temannya. Nah, teman-teman, itu adalah untuk jemaah yang reguler. Sementara teman-teman yang punya kelapangan rezeki ya, teman-teman bisa mendaftar haji melalui haji khusus ya. Dulu namanya ONH Plus. ONH ada tambahannya gitu ya. Sekarang namanya haji khusus ya. Berapa sih kita harus setoran awalnya untuk haji khusus? Dari pemberitahuan terakhir dari Kementerian Agama, uang pertama setoran awal untuk haji khusus adalah $4.000 Amerika ya. Kalau sekarang satu dolarnya 15.000 ya, berarti 4.000 kali 15.000 ya sekitar 60 juta ya. Kalau jamaah reguler hanya membayar 25 juta untuk setoran awal, sementara jamaah haji khusus itu harus membayar 60 juta, dan itu harus cash, nggak boleh ngutang ya teman-teman sekalian ya, 60 juta. Kemudian istimewanya lagi, haji reguler itu hanya membayar separuhnya dari biaya haji, sementara haji khusus mereka harus tanggung sendiri. Artinya mereka harus melunasi, sekarang angkanya di kisaran 120 sampai 150 juta. Bahkan ada yang 200 juta. Kok bisa beda-beda Pak ya katanya? Itu beda-beda karena pilihan akomodasi. Nanti di sana mereka sekamar mau berapa orang. Kalau cuma berdua berarti kan tarifnya lebih mahal daripada sekamar berempat. Kami dulu waktu di Mekah itu satu kamar 4 orang, ada yang 5 orang gitu ya. Jadi ya harus bersabar lah gitu ya. Jadi satu kamar mandi berebut 4 orang gitu, jadi harus ngantri, harus sabar, harus saling mengerti ya. Tapi kalau haji khusus itu bisa minta, misalkan saya mau sama istri aja sekamar berdua, artinya biaya yang harus dikeluarkan lebih dari yang seharusnya. Itu bedanya haji reguler dan haji khusus ya. Jadi teman-teman, haji reguler dan haji khusus
ini dua-duanya ada kuotanya di Kementerian Agama. Ya, kuota untuk haji khusus itu sekitar 8% dari total kuota yang dimiliki pemerintah. Jadi hanya 8% saja. Kalau misalkan kuotanya 100.000, ya berarti cuma 8.000 haji khusus. Ya, 8.000 itu disebar ke seluruh pengelola haji khusus. Jadi teman-teman yang ingin berangkat haji tidak mau nunggu lama, silahkan daftar di haji khusus. Caranya gimana? Caranya nanti teman-teman mencari dulu, ya, mencari pelaksana haji, ya, tour travel itu yang terdaftar di Kementerian Agama. Jadi teman-teman bisa tanya di Kementerian Agama agen-agen mana saja yang menyelenggarakan haji khusus. Kemudian teman-teman nanti bernegosiasi dengan pihak agen itu. Nanti biasanya dari pihak agen itu akan membantu pendaftaran. Ya, pendaftaran nanti kalau haji khusus tidak mesti di Kementerian Agama. Jadi langsung di kantor agen yang bersangkutan. Jadi setelah teman-teman nanti setor uang pendaftaran, ya, di bank, nanti dibawa hasil bukti setorannya di agen khusus itu, ya, bukan di Kementerian Agama. Kalau haji reguler harus di Kementerian Agama, karena semuanya, semua akomodasi, kemudian transportasi termasuk konsumsi dikelola oleh Kementerian Agama. Sementara haji khusus itu yang kelola adalah agennya, ya, bukan Kementerian Agama. Tapi mereka juga punya kuota seperti kuotanya haji reguler. Ya teman-teman ya. Ada satu haji lagi yang tidak mengikuti kuota. Ya, dia tidak mengikut kuota. Itu namanya haji furoda. Nah, ini akan kita bicarakan di pertemuan berikutnya teman-teman ya. Supaya teman-teman tahu, teman-teman nanti bisa memilih ingin melaksanakan haji yang mana, silahkan. Ya, untuk saat ini itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.